Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Vidi Astuti. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Prodi Pendidikan IPS asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai profiling peserta didik yang nantinya akan kita buat menjadi panduan observasi. Dalam profiling peserta didik terdapat 12 aspek yang akan kita tulis indikatornya, antara lain yaitu dari aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Langsung saja kita akan membahas dari aspek pertama, yaitu aspek etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik atau suku apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman jenis etnik di kelasnya menjadikan informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik atau suku di kelasnya tentunya tidak sesulit yang memiliki peserta didik yang multi etnik. Aspek yang kedua adalah aspek dari kultural atau budaya. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini adalah pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural sehingga pendidik dalam rangka melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Aspek selanjutnya adalah status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran, namun tidak dapat dipungkiri. Kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai aspek minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada yang sedang, dan bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri, antara lain meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dan manfaat serta fungsi mata pelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian, profiling peserta didik ini juga membahas mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif setiap peserta didik pastilah berbeda setiap jenjangnya. Ada di jenjang sekolah dasar, ada di jenjang sekolah menengah pertama, dan juga ada di jenjang sekolah menengah atas. Nah, di sini guru dituntut untuk memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif di setiap jenjang peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik ini dapat dilihat atau diukur melalui tes dan juga non-tes. Nah, jika melalui
Tes ini dapat berupa pretest atau tes awal, sedangkan teknik non-tes ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Selanjutnya, aspek gaya belajar ini juga merupakan aspek yang penting dalam profiling peserta didik. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Aspek yang tak kalah penting dari profiling peserta didik adalah motivasi. Nah, motivasi di sini ada 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri dan juga motivasi ekstrinsik dari luar diri peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik juga dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Aspek selanjutnya adalah perkembangan emosi. Nah, dalam melakukan proses pembelajaran, pendidik perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu, bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli, kemudian ular tangga, atau kartu kuartet pembelajaran dan media sejenisnya yang menyenangkan. Aspek lain yang dibahas dalam profiling peserta didik ini adalah perkembangan moral. Nah, moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai sesuatu tindakan atau perilaku karena moralitas ini memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruknya perilaku, benar salahnya sikap, pantas tidak pantasnya perilaku, atau wajar tidak wajarnya suatu perilaku. Moralitas dalam diri peserta didik ini pastilah meningkat seiring dengan kedewasaannya. Aspek terakhir dari profiling peserta didik ini adalah aspek perkembangan motorik. Nah, di sini perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar serta perkembangan motorik halus. Dalam hal ini, pendidik perlu memahami perkembangan motorik peserta didik agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat media pembelajaran serta strategi pembelajaran yang tepat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.